Tapi karena menuntut ilmu ini sesuatu yang sangat mulia, pahalanya sangat besar, makanya Allah pilih orang-orangnya. Si A, si B, si C, si D. Ini yang dipilih Tuhan yang menuntut ilmu. Kenapa? Ilmu benda sesuatu yang mahal. Ilmu sesuatu yang sangat berharga. Ilmu adalah sifat Allah. Mahal. Allah kadang mau memberi yang mahal kepada semua orang. Orang yang diberi Allah ilmu, diberi Allah petunjuk untuk menuntut ilmu, itu orang yang disayangi Allah. Itu sudah pasti. Kita nih terbuka hati hendak menuntut ilmu, berarti Allah sayang lawan kita. Sayang. Nah, kalau urusan dunia, itu Allah kada sayang. Dunia kada berharga di sisi Allah. Oleh karena itu orang kafir diberi Allah, orang murtad kaya raya, orang munafik hidupnya makmur. Karena dunia kada punya harga di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ilmu ini barang mahal, kada Allah berikan kepada semua orang, orang-orang tertentu yang di masa azali sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita menuntut ilmu untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, selamat dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyanzura ila utaqa'illah minan nar, falyanzur ila talibil ilm. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alim illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sana wa bana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah wa yamsi 'alal ardi wal ardu yastaghfiruhu wa yumsi wa yusbihu maghfuran lah wa syahidat lahul malaikah wa yaqulun haula utaqaullah minan nar." Ujar Nabi kita, siapa hendak melihat orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, siapa hendak melihat orang-orang yang bebas dari api neraka, tuh lihat orang yang menuntut ilmu. Lihat yang menuntut ilmu. Siapa nah hendak melihat orang nang kada bakal masuk neraka, jar Nabi, lihati orang nang menuntut ilmu. Demi diriku, di tangan Allah tidak ada seorang pelajar yang menuntut ilmu melainkan Allah tulis baginya tiap-tiap huruf dan tiap-tiap langkah ibadah. Berapa huruf kita dengar ilmu? Berapa huruf Quran yang kita dengar dalam pengajian kita? Berapa huruf hadis yang kita dengar? Satu huruf itu ditulis satu ibadah. Satu huruf, satu ibadah. Makanya ada hadis yang mengatakan orang yang menuntut ilmu itu lebih afdal daripada orang yang mengilangi 1000 orang garing, mengantar 1000 jenazah. Sebabnya apa? Orang menuntut ilmu itu mendengar Quran, mendengar hadis, berapa ribu huruf yang didengarnya, per huruf satu ibadah. Berapa langkah yang kita ayunkan sampai ke pengajian, per langkah ditulis ibadah dan dibikinkan Tuhan satu kota di dalam surga. Orang yang menuntut ilmu itu berjalan di bumi, bumi memintakan ampun. Dan bumi ini suka, gembira bila dijajak oleh orang yang menuntut ilmu. Dan baagak lawan bumi nang sebelahnya. Orang menuntut ilmu nih berjalan, nah, bumi nang dijajaknya itu memintakan ampun, lawan ampuni Allah nang berjajak lawan ulun nang menuntut ilmu. Dan nya baagak lawan nang sebutingnya, incam mau dijajaknya, aku dijajaknya. Nah, daripada mulianya orang menuntut ilmu. Wa yumsi wa yusbih maghfuran lahu, pagi, petang, pagi diampuni baginya. Dan menyaksikan bagi orang yang menuntut ilmu itu oleh malaikat, dan malaikat berkata, mereka itulah orang-orang yang terbebas dari api neraka.
Nah, jadi kita niatkan menuntut ilmu untuk mendapatkan ampunan, rahmat, dan kebebasan keselamatan dari api neraka. Kita menuntut ilmu ini niatnya adalah ifrahul walidain, membahagiakan orang tua, membahagiakan ibu bapak. Kuitan mana nang kada suka anaknya menuntut ilmu, itulah kuitannya buntat. Emang kuitan nang baik-baik suka anak menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la yasurru bi salahi waladihi fi qabrih. Ujar Nabi kita, seseorang itu gembira di dalam kubur karena kesalihan anaknya. Mama, abah sudah meninggal, kita menuntut ilmu dipadahkan malaikat di dalam kubur. Tuh, anak kita merahakan menuntut ilmu, suka saja di dalam kubur, gembira dalam kubur karena anaknya menuntut ilmu. Nah, jadi niat kita menuntut ilmu apa? Ifrahul walidain, menyenangkan orang tua. Artinya pahala berbakti kita dapat, pahala berbakti kepada orang tua. Kasihan orang-orang yang berisi anak ahli maksiat. Kasihan orang-orang yang berisi anak minum arak, judi dalam kubur. Itu anak ikan utun, itu anak ikan dianu melakukan maksiat. Nah, jadi di sini ada 12. Setiap kali kita hendak turun, alangkah baiknya kita hadirkan niat ini. Kita hadirkan niat. Nah, duduk dahulu hendak turun tuh. Nah, untuk menuntut ilmu, satu, mencapai keridhaan Allah. Yang kedua, menuntut ilmu ini hendak memakai, kada pajang menjual, kada. Yang ketiga, menuntut ilmu ini menjunjung perintah Allah dan Rasul. Yang keempat, hendak ke pengajian ini supaya senang malaikat. Nah, yang kelima, untuk mendapatkan ampunan, rahmat, dan kebebasan dari api neraka. Yang keenam, pengajian ini tujuanku adalah syukur atas nikmat akal, sihat, dan kelapangan. Yang ketujuh, turun ke pengajian supaya bisa mendengari kalam Allah, Rasul, dan para aulia, para ulama. Yang kedelapan, ifrahul walidain, untuk menyenangkan orang tua. Yang kesembilan, turun ke pengajian untuk menghidupkan syariat dan sunnah Rasul. Yang kesepuluh, turun ke pengajian untuk membuangi kebuduhan dalam diri. Yang kesebelas, turun ke pengajian agar bisa berkumpul orang-orang saleh, berkumpul para ulama. Yang kedua-belas, ke pengajian adalah untuk bisa berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, 12 ini turun, bismillahirrahmanirrahim, hidup sepeda motor, berangkat. Dapat 120 pahala di sisi Allah. Namun kada berniat, kenapa-napa niatnya mulai rumah. Minta singgah di warung jadinya kaina. Kada berniat turun, kada ada niatnya. Maka Allah memandang kepada niat, innamal a'mal bin niat. Nah, insyaallah apa yang kita niatkan ini akan ditolong oleh Allah untuk terkabul, untuk terwujud. Asal kita punya niat yang benar-benar demikian, Allah pasti akan membantu menolong kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Asal bujur-bujur meniatkan, bujur-bujur, Allah akan memberi petunjuk kepada jalannya.